itu adalah seluruh pengurus, ya, seluruh mandataris di pengurus besar, yaitu Rois Am, Wakil Rois Am, Ketum, Waketum, Ketua Wilayah, Ketua Cabang dan seterusnya, Rois Syuriah dan Rois Cabang dan seterusnya, tidak diperbolehkan rangkap jabatan di jabatan politik itu. Nah, ini norma ini nanti kita akan rumuskan. Yang kedua adalah pembatasan masa khidmat Ketua Umum PBNU, pembahasan masa khidmat dan periodisasi Ketua PWNU, pembatasan masa khidmat dan periodisasi Ketua PCNU dan seterusnya. Diskursus ini sudah berkembang lama dari muktamar ke muktamar, tapi tidak pernah ada titik temu dari berbagai teman-teman yang mengusulkan ada pembatasan dan yang tidak mengusulkan, sehingga kemudian sampai hari ini belum ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu nanti akan kita rumuskan terkait dengan pembatasan periodisasi Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Wilayah, Ketua Cabang dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hasil konferensi besar yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU beberapa waktu lalu menghasilkan beberapa hasil kajian dan titik temu pembahasan. Di antara hasilnya menyangkut rangkap jabatan dan masa periodisasi jabatan Ketua Umum PBNU, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan lain seterusnya. Rangkap jabatan ini masih terjadi silang sengkarut sebenarnya. Apakah semua pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan? Misalnya menjadi pejabat publik seperti Pak Saifullah Yusuf. Atau hanya berlaku kepada Rois Am dan Ketua Umum PBNU saja. Ini masih terus diwacanakan saat ini menjelang muktamar akan datang, saat mau pergantian kepengurusan baru pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, untuk selebihnya teman-teman mari kita simak keterangan dari salah satu penanggung jawab dari Munas Konbes yang diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama menyangkut rangkap jabatan dan masa periodisasi Ketua Umum, Rois Am, dan ke bawah, PW, PC, dan seterusnya. Untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Dari Komisi Organisasi. Di Komisi Organisasi ini pembahasannya ini terkait dengan persoalan yang terkait dengan konsolidasi internal. Capaian kita itu adalah bagaimana bisa menjalankan 3 aspek konsolidasi, yaitu konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, dan konsolidasi agenda. Nah, dalam rangka mewujudkan 3 aspek konsolidasi ini, Komisi Organisasi melakukan perubahan berbagai peraturan perkumpulan di lingkungan di pengurus besar di Nahdlatul Ulama. Jadi ada 13 peraturan yang kita lakukan penyesuaian. Dan di luar itu, selain itu, kita juga membahas usulan perubahan materi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang akan dibahas nanti di dalam muktamar. Beberapa poin antara lain adalah terkait dengan rangkap jabatan. Rangkap jabatan selama ini, sementara ini norma yang ada di anggaran rumah tangga kita, Nahdlatul Ulama adalah yang terkena pasal rangkap jabatan untuk di jabatan politik itu adalah Rais Am, Wakil Rais Am, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan rumuskan, norma ini akan kita persempit atau justru akan kita perluas. Dipersempit itu maksudnya apakah kemudian nanti berkurang hanya Wakil Rais Am, hanya Rais Am, hanya Ketua Umum, atau justru nanti akan kita perluas seluruh pengurus harian di Nahdlatul Ulama dilarang ya merangkap di jabatan politik. Nah, nanti perdebatannya di situ, diskusinya di situ. Jabatan politik dimaksud dalam anggaran rumah tangga kita itu adalah posisi presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD dan seterusnya, menteri,
kemudian gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seterusnya. Nah, nanti apakah ini akan kita perluas pembahasannya, tidak hanya terkena pada Rois Am, wakil Rois Am, ketum, waketum, atau nanti kita akan persempit norma ini. Selama ini yang berlaku adalah seluruh pengurus, ya, seluruh mandataris di pengurus besar, yaitu Rois Am, wakil Rois Am, ketum, waketum, ketua wilayah, ketua cabang, dan seterusnya, Rois Syuriah dan Rois cabang, dan seterusnya, tidak diperbolehkan rangkap jabatan di jabatan politik. Itu. Nah, ini norma ini nanti kita akan rumuskan. Yang kedua adalah pembatasan masa khidmat Ketua Umum PBNU, pembahasan masa khidmat dan periodisasi Ketua PWNU, pembatasan masa khidmat dan periodisasi Ketua PCNU, dan seterusnya. Diskursus ini sudah berkembang lama dari muktamar ke muktamar, tapi tidak pernah ada titik temu dari berbagai teman-teman yang mengusulkan ada pembatasan dan yang tidak mengusulkan, sehingga kemudian sampai hari ini belum ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu nanti akan kita rumuskan terkait dengan pembatasan periodisasi Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Wilayah, Ketua Cabang, dan seterusnya. Yang ketiga, ada juga kita sepakati, kita setujui bahwa selama ini penetapan tempat muktamar itu tanpa basis pertimbangan yang terbuka. Oleh karena itu tadi Komisi Organisasi melalui dan sudah disetujui dalam rapat pleno, kita akan membentuk tim yang merumuskan dokumen kualifikasi terkait dengan penetapan tempat pelaksanaan muktamar tahun ke-30 ke-35. Jadi nanti seluruh wilayah itu bisa mengusulkan dirinya untuk dapat ditempati sebagai tempat pelaksanaan muktamar ke-35, namun tentu ada parameter-parameter, ada indikator-indikator serta kualifikasi, apakah kemudian nanti dia memenuhi kualifikasi atau tidak. Jadi terbuka, kita lakukan terbuka. Oleh karena itu, yang selama ini proses penetapan tempat muktamar itu terbatas, tidak bisa dilakukan secara terbuka, nanti kita semua akan kita lakukan secara terbuka. Dan yang terakhir terkait dengan ketentuan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentang kaderisasi. Jadi nanti dengan proses kaderisasi ini ada proses seleksi yang ketat, siapa itu warga NU, siapa itu kader Nahdlatul Ulama, dan siapa itu pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi nanti tidak akan muncul lagi model-model orang yang kemudian dalam tanda petik dinaturalisasi menjadi seolah-olah NU. Jadi jika dia adalah warga NU, dia jelas datanya. Jika dia kader NU, jelas dia pernah mengikuti kaderisasi. Ini menarik ketika seluruh pengurus harian struktural PBNU disepakati agar tidak rangkap jabatan. Kalau memang mau fokus ngabdi DNU, ya ngabdi DNU saja, tidak usah merangkap jabatan masuk ke struktural pemerintahan. Biar fokus mengerjakan soal-soal keumatan saja, berkhidmat untuk umat. Kalau misalkan lebih memilih masuk di dalam struktural di pemerintahan, jangan masuk ke PBNU agar tidak terpecah konsentrasinya. Ini tentu saja menarik. Apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur hal itu dapat disesuaikan dengan konteks kebutuhan hari ini? Artinya ada revisi. Jangan hanya kemudian Rois Am dan Ketua Umum PBNU saja yang kemudian tidak boleh rangkap jabatan, tetapi di bawahannya yang menjadi pengurus harian ini tidak jadi sorotan, tidak dijadikan sebagai pertimbangan apakah boleh atau tidak. Kita tunggu nanti keberlanjutan dari diskusi rangkap jabatan Munas Alim Ulama
dan Kombes yang akan diselenggarakan mendatang oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu saja teman-teman, silakan kalau ada yang ingin dikomentari, disampaikan terkait dengan hasil Kombes ini, silakan tulis komentar-komentar kalian di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.